Salam Nusantara, salam Indonesia, haleluya, puji Tuhan. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, tulang, kong, mak, sopu, sobo, ah, mbak kakung, ya nenek, apalagi tulang dan tulang, bapak tua, bapak muda, abang, akang, itu, adik-adik, semualah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Allah setelah kita beraktivitas kita di pagi hari ini. Ya, di pagi tadi, malam ini kita bisa berada bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Allah. Terima kasih kalau Anda telah mengklik ya Donor Simon Simantak Official. Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Allah terdapat di dalam Mazmur 133 yang demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah berkat dan sukacita dalam hubungan yang rukun dalam gereja Tuhan. Saya ulang, berkat dan sukacita dalam hubungan yang rukun dalam gereja Tuhan. Kerukunan itu sangat penting, ya. Kerukunan itu sangat penting dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam negara, dalam dimanapun ya, yang namanya bermasyarakat, kerukunan ini penting ya. Dan rukun itu sangat didambakan setiap orang. Keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang seia sekata, bangsa rakyat yang seia sekata, masyarakat yang seia sekata, masyarakat yang rukun. Wah, itu luar biasa dampaknya. Nah, tetapi saya mau katakan, tidak semua orang berjiwa untuk suka rukun. Ada saja orang-orang yang spesial. Spesial untuk bikin kacau ya. Spesial untuk membuat ribut-ribut. Ada saja, kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang tidak ingin orang lain rukun, dia putar balik itu perkataan. Dan dia fitnah sana sini, dia dia mengata-ngatai orang dan mengadu domba satu dengan yang lain. Dia suka kalau dia ada kekacauan. Dia nangis kalau ada kerukunan. Ya. Tapi firman Allah katakan kepada kita, kita harus hidup rukun. Tidak peduli harga yang harus kita bayar, tapi kita harus hidup rukun. Mengapa saya katakan tadi bahwa kerukunan itu sangat penting bagi gereja Tuhan? Karena satu, gereja harus menjadi contoh positif bagi dunia dalam kerukunan. Jadi contoh yang baik itu dalam kerukunan adalah gereja. Anda bisa bayangkan gereja mula-mula bagaimana mereka harmonis, bagaimana mereka seia sekata, sehati sepikir dalam membangun kerajaan Allah, dalam membangun kehendak Allah di bumi ini. Mereka bersatu, sehingga dampaknya juga luar biasa. Orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya dari 3.000, 5.000 dan lain sebagainya. Jadi gereja harus menjadi contoh positif. Ya, tapi kita harus siap kaget sedikit. Sangat sulit gereja untuk hidup dalam keharmonisan. Apalagi sudah berbeda merek. Ya. Yang satu merek saja. Yang satu merek saja, satu organisasi saja. Wah, ada saling sikut menyikut. Apalagi kalau sudah pemilihan ketua umum, waduh.
Macam-macam cara dilakukan hanya untuk duduk di tempat itu. Dipikir kursi empuk, ya. Padahal tujuannya adalah bagaimana organisasi itu bisa membuat organisasi itu menjadi harmonis satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah dilakukan dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak sehat, bagaimana dunia ini melihat gereja? Mereka akan memandang sebelah mata. Dan itulah sebabnya gereja harus menjadi contoh positif, contoh real dalam dunia ini, menunjukkan kerukunannya kepada dunia ini. Alkitab berkata Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, supaya mereka rukun, supaya hidup mereka harmonis. Dan gereja lah yang harus menjawab doa Tuhan Yesus ini. Kalau selama ini dalam doa-doa apapun itu, Tuhanlah yang menjawab. Tapi dalam hal kerukunan, dalam hal kesatuan, gerejalah, kitalah yang menjawab doa Tuhan Yesus itu. Tapi pada umumnya ada banyak kita tidak siap untuk menjawab. Karena kita membangun organisasi kita hanya untuk kepentingan perut, hanya untuk kepentingan dominasi kita, bukan untuk demi kepentingan kerajaan Allah, bukan demi kepentingan kasih Kristus. Saya yakin dan terlalu percaya kepada Tuhan. Kalau semuanya membangun kerajaan Allah demi kerajaan Allah, saya yakin dan percaya tidak terlalu sulit bagi gereja Tuhan untuk berdoa bersama, untuk berpuasa bersama, untuk menginjil bersama. Tidak akan terlalu sulit. Tapi karena kita membangun untuk kepentingan perut, maaf. Karena Tuhan yang berkata kepada kita, mari kita bersatu. Karena berkat dan sukacita yang besar kalau kita hidup dalam keharmonisan. Bayangkan kalau gereja di Mataram ini semua berdoa bersama-sama. Baik yang kecil maupun yang besar. Jangan yang besar katakan kau kecil sok-sokan. Jangan yang besar kecil juga karena besar tidak mau bersatu. Jangan juga. Kita doa kita supaya bersatulah. Bersatulah, 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 membangun kerajaannya. Bersatulah, 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 karena kasihnya. Anda bisa di YouTube saya, Junior Simanjuntak. Bersatu, ya. Ini tangisan saya kepada Tuhan. Sebenarnya nyanyian ini tangisan saya kepada Tuhan. Bagaimana gereja yang seharusnya menjadi pemenang, gereja yang harusnya hidup dalam keharmonisan, hidup dalam keselarasan, tapi hidup saling mencurigai, hidup saling mencuri domba katanya. Dibuat peraturan untuk dibuat peraturan untuk ditabrak. Kalau orang lain menabrak di apa istilahnya? Dimarahi, tapi kalau dia sendiri diam-diam. Haleluya! Saya mau katakan, gereja harus menjadi contoh positif dalam keharmonisan. Yang kedua dikatakan, gereja harus menjadi saksi, ya, untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Kalau kita hidup harmonis, itulah sebabnya pentingnya keharmonis itu. Akan membawa dampak bagi gereja-gereja Tuhan seluruhnya. Tidak lagi ada kata-kata mencuri domba, tidak ada lagi kata-kata domba itu milik Tuhan, ya. Ya, domba itu milik Tuhan. Jadi mari, kalau dia milik Tuhan, kita nggak akan stres kalau jemaat kita pindah, ya. Tapi kalau orang tempat dia mencari mata pencaharian, dia stres, ya. Tapi kalau kita menjadikan kita hidup harmonis satu dengan yang lain, itu akan membawa dampak kepada jiwa-jiwa yang belum percaya. Woi, hebat sekali orang Kristen itu, harmonis sekali, tolong menolong, ya, satu dengan yang lain. Puji Tuhan, yang besar menolong yang kecil, ya, terus bertumbuh kepada kedewasaan dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Soal seperti gereja mula-mula itu tadi sudah saya katakan. Gereja mula-mula begitu luar biasa. Karena kesaksian mereka, orang-orang menjual harta bendanya, hidup dalam sehati sekata, berdoa bersama-sama, membangun kerajaan Allah di mana mereka ada.
dan Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa. Nah, kalau semua Tuhan terus mengirimkan jiwa-jiwa, nggak cukup gereja kita, Mak. Ya, ini saling sikut, saling makan. Tidaklah kalau Paulus bilang aku tidak mendirikan, ya, jemaat di atas batu karang yang lain. Jadi kalau kita membangun bukan di atas batu karang Yesus Kristus, kita melihat orang yang menderita, hamba-hamba Tuhan yang lagi perintisan, memangnya gue pikirin, malah gue cuekin loh. Nah, merasa curiga dan lain sebagainya. Jangan. Mari, ya berpikirlah positif. Kita diminta oleh Tuhan untuk hidup harmonis. Karena firman Allah katakan, ke sana Tuhan perintahkan berkatnya, ke sana sukacita itu diberikan. Ke sana, ke sana, ke sana bagi orang-orang yang hidup rukun. Saya merasakan bagaimana sulitnya untuk hidup rukun di pulau ini. Ya, gereja-gereja Tuhan. Sejak saya ada di sini, mulai kami dari beberapa orang membangun persahabatan. Tidak bisa semua orang bisa. Karena saling roh mencurigai itu. Peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dihargai, bukan untuk dilakukan. Saya kadang-kadang kala miris. Karena apa? Hanya ngomong tok. Tapi perilaku jauh dari apa yang telah diikrarkan. Itu yang membuat orang terluka, itu yang membuat orang sakit hati, itu yang membuat orang tidak mempercayai. Tapi kalau kita sama-sama menjaga, saling menghormati sebagaimana, halo, friend, ini ada anggotanya ini, bagaimana ini? Ya kalau, ya sudah, layani. Nah itu nggak apa-apa. Ini diam. Kalau jemaahnya kerusakan. Saya nggak baca level di situ. Yang ketiga, gereja harus tolong-menolong sebagai tubuh Kristus, ya. Saya banyak kali ditolong oleh orang-orang yang bukan dari gereja Pantekosta. Ya. Saya harus jujur mengatakan, gereja organisasi saya tidak begitu rupa. Tapi saya merasakan dari sahabat-sahabat, dari rekan-rekan yang lain denominasi gereja, yang teman berdoa, teman bersekutu, teman menangis, teman berdoa dan berpuasa. Dan itulah rekan-rekan yang dengan mudah menolong saya, ya. Jadi memang kata firman Allah, gereja harus saling tolong-menolong sebagai tubuh Kristus. Yesus kan kepalanya. Kalau kepalanya susah, tubuhnya bagaimana? Kalau kepalanya sakit, tubuhnya bagaimana? Ya sakit juga. Kalau tubuhnya sakit, ya kepalanya sakit juga. Sama dengan kita dianiaya. Satu contoh dianiaya itu si Paulus pada Kisah Rasul itu. Lalu kau menuju ke Damsik, dia bilang, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Siapa engkau? Aku Tuhan yang kau aniaya. Padahal bukan Tuhan yang dianiaya. Dia kan tubuhnya, jemaatnya. Tapi kenapa Tuhan yang berkata, aku yang kau aniaya? Karena kita miliknya. Jadi karena kita miliknya, biarkanlah dia terus menguasai hati dan pikiran kita. Biarkan kita memiliki hati untuk terus saling tolong-menolong sebagai tubuh Kristus. Karena firman Allah katakan seperti gunung Hermon, dia gunung yang paling tinggi di Palestina sana itu. Dan itu sebabnya dia memberikan berkat-berkatnya atau curahan embunnya atau airnya ke bawahnya. Jadi kalau Anda berada di posisi yang paling tinggi, seharusnya Anda bisa menjadi berkat untuk menolong, untuk memberkati yang lain yang sampai ke bawah-bawah itu yang dalam perintisan itu. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita bersatu. Bersatu bukan karena membangun kerajaan di masjid kita, bersatu karena kita ingin membangun kerajaan Allah. Ketika kita hidup harmonis, kata firman Allah, kesanalah Tuhan perintahkan segala berkat-berkatnya. Dan saya ingin menikmati berkat-berkat itu. Berkat sukacita,
dan berkat lainnya yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita hidup harmonis, maka kita akan melihat kuasa demonstrasi Allah yang sangat luar biasa akan terjadi bagi gereja di mana kita melayani. Saya yakin kalau ada kesatuan yang begitu luar biasa, demonstrasi kuasa Allah, mujizat Allah, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia marifat akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Ini demi kepentingan gerejanya, demi kepentingan Allah yang maha kuasa itu, yang kita layani, yang kita puji dan siang dan malam. Jadi marilah kita hidup dalam keharmonisan supaya kita menerima berkat dan sukacita dalam hubungan yang rukun dalam gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman-Mu supaya kami tetap hidup rukun. Bangsa dan negara kami diberkati, setiap profesi diberkati, dan juga Bapa di surga, Ars Nasional diberkati, gereja-gereja Tuhan diberkati, semuanya diberkati. Yang juga yang mau menerima Yesus, saya mau katakan kepada saudara, mari terima, buka hati untuk Yesus. Kalau Anda orangnya, saya akan berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatan saya, sucikan saya dengan kuasa darah-Mu yang luar biasa itu. Dan saat ini saya membuka hati, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah juru selamat, jadilah penolong dalam hidupku. Saat ini saya yakin dan percaya saya telah menerima hidup kekal menjadi warga negara surga. Terima kasih dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan, Yesus mampu menyembuhkan engkau, tidak peduli sakitmu apapun. Saat ini taruh tanganmu di tempat yang sakit, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang sedang derita, yang menaruh tangannya di tempat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya, angkat dan sembuhkan Tuhan. Dan oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Bagi Anda yang mau didoakan, yang sakit, yang merasa selama ini menjadi sampah masyarakat yang tidak dianggap, tapi saya mau katakan Tuhan menganggap engkau sangat berharga dan sangat-sangat berharga, sangat mengasihi engkau. Betul, Tuhan yang mengasihi engkau dan Tuhan mampu mengubah engkau menjadi alat di tangannya. Kalau engkau orangnya, mari taruh tangan kananmu di dada. Mari Bapa di surga, mereka yang menaruh tangan kanannya di dada, mereka mengandalkan engkau Tuhan. Mereka mau terlepas dari segala keterikatan akan dosa, belengguan mereka akan dosa. Lepaskan mereka dalam nama Yesus dari kecanduan narkoba, dari kejahatan, dari perbuatan-perbuatan tidak senonoh, cabul dan lain sebagainya, dari drug atau minuman keras dalam nama Yesus, dari homo, lesbi dan lain sebagainya. Dilepaskanlah dalam nama Yesus dan masuk dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, sehingga mereka bisa melihat arah yang indah yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih, jadikan mereka alat Tuhan yang luar biasa di tangan Tuhan. Pakai mereka sebagai alat di zaman mereka ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang mempunyai masalah, angkat tanganmu dengan kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Bapa di surga, lihat mereka yang memiliki masalah. Hamba tidak tahu masalah mereka, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu persis masalah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyelesaikan masalah mereka, masalah utang piutang mereka, masalah bisnis mereka, masalah pekerjaan mereka, masalah kantor mereka, masalah yang mereka sedang hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka. Kalau itu karena dosa, biarkan mereka minta ampun kepada Tuhan agar mereka mendapatkan pertolongan sepenuhnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bagi Anda yang baru pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat bagi kita, selamat menjadi warga negara surga, dan saya akan selamat menerima hidup kekal. Saran saya, masuklah ke tempat-tempat ibadah di mana Anda, gereja yang terdekat di rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang sakit, yang
yang mengalami pemulihan dari Tuhan, yang persoalan-persoalan dijawab oleh Tuhan, tolong ditulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua demi kemuliaan Tuhan. Dan ini doa puasa saya yang keberapa ini? Yang kalau ini tanggal berapa ini, Ti? 14. Tanggal 14 ya. Ya kira-kira 70 hari saya, ya karena ada beberapa hari waktu saya ke Bima saya tidak berpuasa ya. Ini bukan karena mau kuat atau gagah-gagahan, tidak, tapi saya karena rindu supaya firman Allah itu sampai kepada setiap hati, membuka hati, dan mereka-mereka yang susah ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Hanya itu kerinduan saya, tidak ada yang lain. Itu sebabnya 2 kali sehari saya mencoba tampil untuk memberikan renungan kekuatan bagi kita semuanya. Dengan segala pergumulan, saya mengatakan Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda, Tuhan Yesus sangat menghormati Anda dan memuliakan Anda. Mari kita terus tetap bersama dengan Tuhan, dan bila Anda tidur, jangan lupa membaca firman Allah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, dan tidur. Nikmatilah tidur bersama dengan Tuhan, sehingga Anda mengalami kualitas tidur yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang melakukan, menyimpan firman Allah dalam hatinya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Maka banyak-banyaklah mendengarkan firman Allah. Saya aja sebagai hamba Tuhan itu kadang-kala bisa berjam-jam mendengarkan firman Allah. Sungguh ya, karena saya tahu bahwa firman itulah yang menimbulkan iman. Firman itulah yang menimbulkan belas kasihan, dan juga Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Kebutuhan apa saja, bilang sama Tuhan, jangan bilang sama pendeta. Jadi kalau kita berdoa bersama, bilang sama Tuhan, karena Tuhan yang bisa menolong Anda, apalagi di tempat yang tidak bisa jangkau ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan sangat mengasihi, sangat peduli, dan Dia sudah membuktikannya bagi banyak orang, dan bagi hidup saya, keluarga saya juga Tuhan sudah nyatakan. Jadi kebutuhan apa saja nyatakan dalam Tuhan, karena Dia akan menjawab. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian. Haleluya! Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan baik. Alam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Nusantara, salam Indonesia. Amin.